أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر وفاض وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وفيه 11 حديثا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، كل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم عيبه إذا كشفت عند الإله حصائل. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاkirin. Al-Mukarramun, bapak-bapak, peraturan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tiang belum kami sudah terima. Dengan harapan mudah-mudahan semua nikmat yang tiang belum kami terima, mudah-mudahan semuanya bisa tiang belum kami arahkan sebesar-besarnya dalam rangka mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan tiang belum kami terus sabar menjalankan syariat yang diajarkan terhadap kita semua sebagai wujud nyata rasa cinta kita semua terhadap beliau, sampai pada akhirnya tiang belum kami meninggal dalam keadaan mencintai beliau, dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan ngiring guru-guru serta beliau masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian yang saya muliakan, masih dalam pembahasan
sifat kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syari, ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki tukang syair. Di antaranya adalah Sayyidina Abbas, pamanda beliau. Begitu juga putra Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga Abdullah begitu juga Hasan bin Thabit, Ka'b bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'b bin Zuhair. Ini di antara tukang syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu ungkapan syair adalah ungkapan yang luar biasa untuk menyemangati orang di saat berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sekali ungkapan-ungkapan syair yang dilantunkan oleh Rasulullah di saat beliau menyemangati para sahabatnya untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk nantinya adalah di saat beliau menghadapi yaitu Bani Hawazin atau kabilah Hawazin dan Bani Thaqif pada waktu kejadian perang Hunain. Beliau mengandangkan kalimat ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Di antara kalimat-kalimat syair yang sering diungkapkan oleh Rasulullah dan syair-syair yang beliau ungkapkan dan sahabat-sahabat ungkapkan, semuanya tidak ada yang dusta, tidak ada ungkapan kebohongan, tidak seperti ungkapan-ungkapan tukang syair yang lainnya, seperti yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yattabi'uhumul ghawun. Tukang syair, para tukang syair itu mengikuti hayalan-hayalan mereka. Tidak jarang mereka ungkapkan kalimat-kalimat dusta dan bohong untuk menghias ungkapan syair-syair mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari ucapan beliau ungkapan kebohongan, sekalipun itu dalam bentuk syair. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqa kalimatin, bahwa kalimat yang paling benar, qalaha syairu kalimatul labid, ungkapan tukang syair yang bernama Labid, Abu Ukail Labid ibnu Rabi'ah, yang sampaikan terhadap tunggu, umurnya kurang lebih 145 tahun. Ungkapan beliau adalah, ala ketahuilah, kullu syai'in ma khalallaha batil, semua sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, ma khalallahu, selain Allah Subhanahu wa taala, batilu, semuanya akan sia-sia. Wa kullu na'imin, begitu juga semua kenikmatan yang ada di atas dunia ini, la mahalatan zailu, tidak ada tempatnya, zailu, pasti akan hilang. Semua kenikmatan, bentuk apapun kenikmatannya yang belum kami terima di atas dunia ini, manusia rasakan di atas dunia ini, kenikmatan memiliki harta, kenikmatan memiliki istri, kenikmatan memiliki suami, kenikmatan memiliki jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, semuanya itu pada akhirnya akan hilang. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum, dan semua manusia pada akhirnya akan masuk, duwaihiyatun tasfaru minal anamil, akan masuk terhadap kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia akan merasakan yang namanya kematian. Dha'iqatul maut,
sakitnya yang namanya mati, sakaratul maut. Innal mauta la sakarat, kata Rasulullah, bahwa kematian itu ada saat-saat sakarat, ada saat-saat yang sangat menyakitkan, dan semuanya yang belum sampai akan merasakan. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Sudah dikisahkan dalam satu riwayat bagaimana Nabi Musa setelah dikeluarkan nyawanya oleh malaikat Israel, maka Allah bertanya terhadap Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana anda merasakan mati?" Maka Nabi Musa mengatakan, seperti dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, dan rasa kematian jauh lebih sakit dari itu. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam, saat beliau merasakan kematian, ingin mencoba merasakan kematian, karena Nabi Daud bersahabat dengan malaikat Israel, maka dia ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut ini. Hanya dia minta terhadap malaikat Israel untuk dikeluarkan nyawanya, tapi setelah keluar mohon dimasukkan kembali secepatnya. Maka benar saja malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Daud alaihissalam. Begitu keluar dimasukkan lagi kembali seperti semula. Setelah itu baru ditanya oleh malaikat Israel, "Wahai Daud, bagaimana anda merasakan kematian?" Nabi Daud mengatakan, seperti dipotong menjadi 70 bagian. Tubuhnya niki dipotong menjadi 70 bagian. Rasa sakaratul maut jauh lebih sakit dari itu. Begitu juga Syam bin Nuh, telah dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ditanya bagaimana rasanya sakaratul maut, maka Syam bin Nuh mengatakan seperti mengeluarkan minyak dari kelapa. Bagaimana pelungguh mengeluarkan minyak dari kelapa? Begitu ngambil kelapa, tidak langsung pelungguh akan dapatkan minyaknya, tapi pelungguh panges dulu. Setelah niki baru pelungguh letik. Setelah diletik pisahkan dengan tangkelnya, baru pelungguh rincik. Setelah dirincik baru pelungguh parut. Setelah parut niki baru pelungguh masukkan air dan pelungguh amas bahasa tiang niki. Pelungguh amas, peras, baru pisah antara gua dengan santannya. Setelah berpisah antara gua dengan santannya, baru pelungguh naikkan ke atas api, nyalakan api, lantas dinaikkan, ya, ditaruh di atas api kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam, baru pisah antara minyak dengan tain lalanya. Lama proses. Seperti itulah keluarnya yang namanya ruh tiang pengusami, dan sakitnya setiap mifsal, setiap buku-buku, sendi-sendi niki, ya. Malaikat Israel akan menarik nyawa niki dengan cara yang keras, dan pelungguh memiliki di tubuh tiang pengusami niki kurang lebih sekitar 360 mifsal, 360 buku-buku, mulai dari kaki, sendi-sendi niki, patahan-patahan niki, nama mifsal. Tapi insyaallah bagi orang-orang yang beriman, begitu dikeluarkan nyawanya pelungguh yang beriman, melakukan ketaatan, rajin melakukan amaliyah soleh, maka malaikat Israel akan mengeluarkan nyawa tiang pelungguh sami sambil menghibur tiang pelungguh sami. Panjang sekali hadisnya ini. Maka faidza kharajat nafsuhu, begitu nyawa yang perlu samiliki ditarik oleh malaikat Israel, shalla alaihi kullu man baina as-samai wal ardi, selaku siara le bumi langit niki akan membacakan tiang perlu sami selawat.
sambil para malaikat menghibur tiang pelunggu sami. Thumma qala ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila rahmatillahi wa ridwanihi. Ini diucapkan malaikat di saat roh tiang pelunggu sami ditarik, sekalipun sakitnya luar biasa, sambil dihibur tiang pelunggu sami. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju kasih sayang dan kecintaan Tuhan. Sampai pada akhirnya roh tiang pelunggu sami dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teriakan orang-orang yang dikeluarkan nyawanya niki didengar oleh semua makhluk Allah, illa thaqilain, kecuali dengan si bantak makhluk Allah, si bantak, si malas, si abot. Siapa niki? Yaitu manusia dan jin. Itu saja yang tidak mendengar teriakan hamba-hamba Allah yang dikeluarkan nyawanya. Seandainya kata tiang pelunggu sami dalam satu hadis disebutkan, seandainya kata tiang pelunggu sami diperdengarkan bagaimana teriakan jeritan suara orang yang ditarik ruhnya niki oleh malaikat Israel, maka tiang pelunggu sami tidak akan pernah bangkit dari sujudnya, terus mohon ampun beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai padanya pelunggu mati dalam keadaan sujud. Saking kena ngerinya bagaimana suara teriakan orang-orang yang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat Israel. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tiang pelunggu sami doa. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami merasakan sakaratul maut tidak terlalu sakit. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap tiang pelunggu sami. Ya Allah, hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami supaya tidak terlalu sakit di saat sakaratul maut, keluar ruh tiang pelunggu sami, dan pasti tiang pelunggu sami akan rasakan. Tapi bagi orang-orang beriman, keluarnya ruh tiang pelunggu sami, sakitnya tiang pelunggu sami itu adalah pembawa rahmah, membawa kebahagiaan bagi tiang pelunggu sami, karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nasin sawfa tadkhulu bainahum, semua manusia akan merasakan duhaiyatun tasbaru minhal alamir, akan merasakan yang namanya kematian yang menyebabkan jari jemari seseorang menjadi pucat pasi, kuning, bahkan putih. Wa kullu mri'in, dan semua orang yauman, pada suatu ketika nanti, saya alamu aibau, akan melihat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan. Idza kushifat indal ilah khasailuhu, dan mengetahui amalan-amalan jika telah dibuka catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang perlu saya akan melihatnya kalau sekiranya amal kesalahan dan kekeliruan ini tidak diampuni di atas dunia ini. Tapi kalau amal kesalahan pelunggu minta ampun terhadap Allah dan diampuni oleh Allah, maka kesalahan yang pelunggu sami tidak akan pernah yang pelunggu sami akan lihat di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, sebesar Nabi pun dosa yang pelunggu sami. Begitu belum datang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang banyak, mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua dosa-dosa yang pelunggu sami akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Ini keungkapan daripada seorang penyair yang bernama Labid Ibnu Rabi'ah, dan ungkapan beliau, syair beliau sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur diri beliau. Yang berikutnya,
qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala anba'ana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an al-Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat. Dari Sufyan, Jundub bin Sufyan al-Bajali, beliau mengatakan satu ketika di saat terjadi pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan beliau terkena batu dan berdarah. Lantas beliau mengatakan, hal anti illa usbu'un damiyat, hal anti illa usbun damiti, abi sabilillahi ma laqiti. Hal anti ay ma anti illa usbun damiti, tiadalah anda wahai jari-jari kecuali jari-jari yang sedang berdarah. Sabilillah wa fi sabilillahi ma laqiti, dan anda lakukan, temukan ini di saat berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghibur diri beliau, karena ya manusia Rasulullah juga manusia biasa. Beliau merasakan rasa sakit juga seperti tiang pelugum sami merasakan rasa sakit. Tapi sakit yang beliau rasakan 2 kali lipat ketimbang tiang pelugum sami. Qala haddatsana Ibnu Abi Umara qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an al-Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwahu, sama seperti hadis yang di atas. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala haddatsana Abu Ishaq an al-Barra bin Azib qala qala rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarata. Ini adalah kejadian waktu perang Hunain. Kejadian waktu perang Hunain yang banyak di antara sahabat-sahabat waktu pertempuran pertama mereka banyak yang lari karena kena jebakan orang-orang Hunain. Akhirnya seorang sahabat bertanya sama Barra bin Azib, "Afarartum an Rasulillah ya Aba Umar?" Ya Aba Umar, yani Barra bin Azib, apakah anda juga ikut melarikan diri di saat terjadi perang Hunain? Qala, lantas Barra bin Azib mengatakan, la wallahi ma walla Rasulullah, demi Allah saya tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ikut berlari, saya tidak ikut berpaling dari medan pertempuran di saat orang-orang melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Barra bin Azib, walakin walla sar'anun nas, akan tapi banyak di antara kelompok-kelompok orang yang lari di saat dijebak pertama kali. Kisah daripada perang Hunain ini itu disebutkan dalam surah Taubah ayat ke-25. Bagaimana para sahabat, orang-orang Quraisy, kena waktu niki yang terlibat waktu perang Hunain ini kurang lebih sekitar 12.000 orang. Setelah perang, setelah Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah 15 hari jaraknya setelah Fathu Mekah, baru Rasulullah SAW dapat berita bahwa kabilah Hawazin dan Bani Thaqif serta Bani Sa'ad akan menggempur Rasulullah SAW, akan menyerbu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, musyawarah apa yang akan dilakukan. Maka Rasulullah dan para sahabat sepakat untuk menyerang mereka, dan sampai mereka datang untuk menyerang, kita yang akan menyerang mereka. Akhirnya terkumpullah sahabat kurang lebih sekitar 12.000 orang, yang 10.000-nya semua sahabat yang dari Muhajirin dan Ansor yang datang dari Madinah, 10.000-nya. Adapun 2.000-nya orang-orang yang ada di Mekah,
dan 80 orangnya mereka masih musyrik, belum masuk Islam, tapi mendapat jaminan dari para sahabat-sahabat yang lain akan keselamatan mereka, sehingga mereka tidak diapa-apakan waktu Fathu Makkah niki. Maka mereka jalan menuju Hunain. Hunain niki kurang lebih sekitar 20 atau 15 kilo dari Arafah, dekat Arafah. Para sahabat berbangga dengan banyaknya mereka yang ikut untuk menyerbu orang-orang Bani Thaqif dan Bani Khawazin, begitu juga Bani Sa'ad. Tapi mereka tidak tahu rencana musuh. Ternyata Bani Thaqif, begitu juga Bani Khawazin niki sudah menyiapkan jebakan, sehingga begitu para sahabat niki masuk ke daerah Hunain, mereka dihujani dengan panah. Dikisahkan panah niki seperti belalang-belalang yang terbang, yang mereka tidak ada jalan untuk melarikan diri, sehingga banyak diantara sahabat-sahabat yang meninggal dan banyak yang melarikan diri juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka dalam surah Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin yauma Hunaini id a'jabatkum kathratukum. Sebenarnya sekuat-kuat pelunggup, jangan sampai timbul rasa sombong pada diri dan kekuatan pelunggup. Sekaya-kaya yang pelunggup sami, pelajaran penjagaan umat-umat terdahulu menjadi pelajaran bagi yang pelunggup sami. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak golongan kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar-besar, yang kuat-kuat. Itu semua adalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan tidak akan pernah ada tempatnya, apalagi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id a'jabatkum kathratukum, ketika mereka berbangga dengan banyaknya mereka yang 12.000 orang. Falam tughni ankum syai'a, tapi tidak memiliki kekuatan nabi-nabi yang 12 niki. Wa dhaqat 'alimul 'abdu bima ra'ubat, hanya begitu mereka masuk jebakan, mereka dihujani oleh Bani Thaqif dan Bani Khawazin. Ya, mereka banyak yang melarikan diri. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ya, mereka banyak yang melarikan diri. Tapi syukur, ya, begitu Barra bin Azib, beliau ikut juga dalam pertempuran niki. Ada orang yang tidak ikut bertempur, bertanya terhadap Barra bin Azib, apakah anda termasuk orang yang lari? Kata Barra bin Azib, tidak, saya tidak termasuk orang yang lari. Saya termasuk orang-orang yang mempertahankan diri dan bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sedikit saja yang bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kekalahan Rasulullah pada perang Hunain niki, ya, sudah sampai di Mekah. Karena cepatnya mereka lari ke Mekah, ya, dekat berarti kan Mekah dengan Hunain niki, dari Mekah sampai dengan Arafah niki kurang lebih sekitar 25 kilo. Kalau dari Arafah sampai Hunain 20 kilo saja, berarti ya sekitar 45 kilo saja dari Mekah ke Hunain. Artinya berita kekalahan Rasulullah sampai di Mekah. Thumma anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teriak sambil melantunkan ungkapan beliau ini, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya adalah nabi yang tidak pernah bohong. Saya putranya Abdul Muttalib. Akhirnya beliau merintahkan paman beliau, Sayyidina Abbas,
untuk memanggil orang-orang sudah berbaiat, baiatul Aqabah, baiatul Ridwaniyah, orang-orang Madinah, orang Ansar, Bani Aus, Khazraj, dipanggil. Mereka sudah bersumpah setia, berjanji sumpah setia terhadap Rasulullah, siap mengorbankan ibu bapak, harta, nyawa mereka demi membela Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abbas teriak dengan suara yang sangat lantang, sangat keras. Terkenal teriakan Sayyidina Abbas niki, sampai orang-orang yang lari niki mendengar teriakan Sayyidina Abbas kembali sambil mengatakan, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami datang memenuhi panggilanmu, kami datang memenuhi panggilanmu. Hanya terkumpul sahabat-sahabat niki lagi. Adapun orang-orang Quraisy yang 2000 orang niki, termasuk yang masih belum masuk Islam niki, mereka ketakutan, lari kembali ke Mekah. Maka Rasulullah SAW menyerbu orang-orang Hunain niki dengan sisa-sisa sahabat-sahabat beliau yang ikut berperang. Sampai padanya konon pada saat itu Rasulullah, senjata beliau adalah pasir, karena jauhnya mereka perang menggunakan panah. Maka Rasulullah mengambil pasir dan membaca doa serta meniup pasir niki. Maka pasir nikilah yang berterbangan, yang konon setiap orang yang kena dengan pasir niki meninggal. Ini di antara salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Maka baru sahabat-sahabat bisa maju menembus pasukan musuh niki di daerah Hunain niki dan memenangkan peperangan. Dan setelah menang niki, baru Rasulullah mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak, 24.000 ekor onta, 40.000 ekor kambing, dan 4.000 uqyah perak. Begitu juga emasnya, banyak sekali. Rasulullah SAW merintahkan sahabat mengumpulkan harta ghanimah yang didapatkan dari perang Hunain niki di Ji'ranah, dan Rasulullah melanjutkan mengejar orang-orang Bani Khawazin, Bani Saqif niki yang melarikan diri. Banyak diantara mereka yang melarikan diri. Adapun istri dan anak-anak mereka yang mereka ikutkan itu dijadikan tawanan, karena mereka melibatkan anak-anak mereka dan istri-istri mereka untuk memerangi orang-orang muslim. Ternyata mereka kalah, maka anak dan istri mereka menjadi tawanan dan tidak diapa-apakan. Dan sekalian, itulah penyemangat Rasulullah SAW di saat perang Badar, perang Hunain niki. Dan Rasulullah SAW, ya, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah turunkan tentara yang mereka tidak lihat, tidak sangka-sangka, yaitu para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW mengalami kemenangan. Wa'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan orang-orang kafir ya, semuanya ya, karena kalah ya otomatis mati. Ada sisa-sisa mereka, itu yang dikejar lagi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka berhasil dikejar. Dan ada yang melarikan diri ke Taif juga. Maka Rasulullah melanjutkan untuk penaklukan kota Taif juga pada saat itu. Rasulullah SAW selama beliau berada di Mekah, perang Hunain dan pembukaan kota Taif niki kurang lebih sekitar 19 hari. 19 hari. Baru setelah umrah dari Ji'ranah, baru beliau kembali ke Madinah, dan selama 19 hari itu beliau mengkasar sholatnya. Inilah dalil diantara imam-imam yang mengatakan boleh mengkasar sholat di saat musafir, ya, selama 19 hari. Ada juga yang mengatakan ya boleh mengkasar sholat
dan menjamak solat, ya, selama musafir. Begitu sampai di musafir, 3 hari tidak terhitung hari masuk dan hari keluar, boleh menjamak dan mengkasar solat. Adapun menjamak solat mukhtalaf antara imam-imam. Kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang boleh menjamak dan mengkasar solat di saat musafir. Adapun imam-imam yang lain mengatakan yang boleh cuma mengkasar saja, tidak boleh menjamak. Ya. Kita Syafi'iyah boleh menjamak dan mengkasar solat karena pernah juga dilakukan oleh Rasulullah, terutama di saat beliau melaksanakan haji wada. Beliau menjamak dan mengkasar solat maghrib dan isyanya di saat berada di Muzdalifah. Sebenarnya khilaf para ulama, khilaf apakah mengkasar dan menjamak solat di Muzdalifah niki termasuk dari nusuk, ya, termasuk dari rentetan haji, atau disebabkan kena musafir, di ajli nusuk atau di ajli safar. Ini khilaf. Kita Syafi'iyah mengatakan itu di ajli safar. Rasulullah menjamak dan mengkasar salat di Muzdalifah niki karena musafir. Adapun imam-imam yang lain mengatakan li ajli nusuk, ya, karena itu adalah rentetan daripada ibadah haji. Maka kita Syafi'iyah membolehkan kapanpun saat yang belum musafir boleh menjamak dan mengkasar solat, ya. Tapi begitu pelunggu sudah sampai di satu tempat daerah, ya, sejauh 85 atau 90 kilo pelunggu musafir, maka begitu pelunggu keluar dari kota tempat pelunggu tinggal niki, baru ada kebolehan untuk menjamak dan mengkasar solat. Misalkan pelunggu mau berangkat ke Bali misalkan, atau ke Sumbawa, pelunggu orang Pancor, batas kota pelunggu ke timurnya Sekarteje, ke baratnya, ya, ke utaranya Sekarteje, ke baratnya niki Gelang. Maka begitu pelunggu keluar dari Gelang, baru pelunggu boleh menjamak dan mengkasar solat. Satu kali arah, satu jalan yang 85 atau 90 kilo niki satu kali jalan, bukan bolak-balik. Okay? Jadi kalau pelunggu pergi ke Mataram masih belum ada kebolehan untuk solat musafir ataupun menjamak dan mengkasar solat. Tapi kalau pelunggu keliling Lombok misalkan, siapa tahu pelunggu jalan-jalan ziarah makam keliling Lombok, maka sudah lebih 90 kilo, ya, lebih 90 kilo. Apalagi pelunggu balik dari Mataram lagi, ya, lebih 100-an bahkan 150-an kilo kembali lagi ke Pancor niki, maka sudah ada kebolehan untuk menjamak dan mengkasar salat. Inilah landasan-landasan atau rujukan-rujukan para ulama mengenai menjamak dan mengkasar salat. Kita Syafi'iyah begitu sampai di kota itu 3 hari kebolehan menjamak dan mengkasar salat, ya, tidak terhitung hari masuk dan hari keluarnya. Insyaallah nanti akan dibahas oleh mukarram tuan guru yang membahas mengenai masalah fikih untuk masalah solat yang belum sami jamak dan kasar niki. Karena yang namanya yang belum sami niki hidup, ya, ada saatnya pelunggu sehat para niki, alhamdulillah segar bugar, ya. Begitu juga pelunggu ada saatnya pelunggu sakit, maka di saat sakit ada keringanan-keringanan. Begitu juga ada saatnya pelunggu tinggal di tempat, ada saatnya yang namanya kita manusia jalan-jalan leka-leka, apalagi pelunggu mau berangkat haji, maka harus pelunggu pelajari ini, yaitu tayamum, jamak dan kasar, ya, serta nabi namanya niki, ya, istijmar dan istinja harus yang pelunggu saya pelajari, sehingga pelunggu tidak merasa kewalahan dalam melakukan ibadah. Rekan sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Nabi yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan mengenai namanya syair-syair yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan keliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.